Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang avatar Yuan Shen dan Jin Lidong yang terbang menaiki kompas. Namun di sisi lain, Xiaoyan menelan esensi darah Yuan Shen, yang mana kali ini Xiaoyan berhasil menerobos tubuh abadi bintang 2. Selanjutnya, Yu Xuan pun meninggalkan Xiaoyan untuk memulihkan kondisinya. Kemudian, Xiaoyan segera mengeluarkan tungku obat untuk segera memurnikan bahan ramuan. Dan cerita pun dimulai. Melihat pemandangan itu, utusan iblis abadi pun merasa sangat iri, sehingga dia bahkan tidak berani berkedip karena takut akan melewatkan adegan itu. Selama hidupnya, dia belum pernah melihat pemunihan tingkat ini. Lalu segera, utusan iblis abadi itu pun melihat dua pil obat yang langsung bertabrakan satu sama lain. Pada saat yang sama, nyala api terus membakar bahan ramuan yang terus bermunculan dari dalam kotak penyimpanan. Hingga pada akhirnya, karena terlalu berkonsentrasi pada penggabungan obat, keringat dingin pun terus mengalir di dahi utusan iblis abadi itu. Ini adalah salah satu dari sedikit pil obat tingkat dewa yang telah Xiaoyan sempurnakan. Meskipun Xiaoyan belum sepenuhnya mahir dalam memurnikan pil obat tingkat dewa, namun semakin banyaknya menyempurnakan pil yang dilakukan Xiaoyan, keberhasilan dalam penyempurnaan pun itu akan terus meningkat. Pada saat ini, tubuh utusan iblis abadi itu pun terus gemetar. Bahkan, detak jantungnya tiba-tiba bertambah dengan cepat. Karena jika terjadi kegagalan sedikit, tungku obat itu pasti akan segera meledak. Hati-hati senior, jika tidak, kompas terbangku akan rusak, ucap utusan iblis abadi itu yang tiba-tiba. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengabaikannya dan melambaikan tangannya. Dengan cepat, tiga nyala api berbeda pun langsung melonjak. Utusan iblis abadi pun segera melihat di sekitar. Di sana ada dua pil yang hampir runtuh. Kemudian, dengan paksa ia menstabilkan kompasnya. Di bawah tekanan nyala api tiga warna, pemunihan pil obat itu pun melambat. Itu menunjukkan bahwa kecepatan pemunihan pil obat ini tidaklah normal. Jika ini terus berlanjut, mungkin itu akan segera meledak. Oleh karena itu, selama pemunihan pil obat ini, Xiaoyan tidak boleh sampai kelelahan. Jadi, Xiaoyan dengan cepat menggunakan kekuatan jantung api untuk melakukan penggabungan dua pil obat ini ke tingkat dewa. Meskipun begitu, ketidaknormalan yang terjadi pada pil obat mujarab ini, semuanya sudah diprediksi oleh Xiaoyan. Jadi, dia hanya perlu terus mempertahankan penggabungan pil obat ini, sehingga membuatnya tidak merasa lelah. Di bawah penekanan Xiaoyan, keringat utusan iblis abadi pun mengalir di wajahnya. Karena utusan iblis abadi itu melihat cahaya yang menyilaukan yang keluar dari tungku obat. Lalu segera dia melihat pil obat murni yang menyatu di kuali obat seperti kaca. Aku tidak pernah menyangka pemurnian ini akan benar-benar berhasil dan tidak dapat dipercaya. Aku bisa menyaksikan pemurnian pil obat tingkat dewa, ucap utusan iblis abadi dengan perlahan. Ekspresinya terlihat sangat bahagia, seolah-olah dia telah melupakan situasinya saat ini. Setelah pemunihannya selesai, Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya. Kemudian, pil obat yang menggantung di tungku obat pun segera terbang ke telapak tangannya. Ketika pil obat tingkat dewa itu menggantung di telapak tangannya, pil obat itu pun bersinar dengan terang. Tepat ketika Xiaoyan melihat pil obat di depannya dengan serius, dia menemukan bahwa ada pola obat yang sangat indah, dan itu terlihat seperti sebuah bintang. Jika melihat bintang di kejauhan, itu sama persis pil obat di tanganku saat ini. Apakah mungkin bintang-bintang di langit ini dimurnikan oleh makhluk kuat? Gumam Xiaoyan. Pada saat ini, sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan. Semuanya sepertinya terhubung satu sama lain. Setelah Xiaoyan menyempurnakan pil obat tingkat dewa ini, dia mendapatkan sebuah wawasan. Karena saat Xiaoyan sedang menyempurnakan pil obat itu, tiba-tiba Xiaoyan merasa hatinya menjadi lebih tenang. Dan saat itulah Xiaoyan memiliki pemahaman tentang dunia. Pada saat ini, tiba-tiba tubuh Xiaoyan memancarkan momentum yang sangat agung. Sepertinya kekuatan Kaisar Keabadian di langkah kelima telah meningkat.
Bagaimanapun juga, Chen tidak kekurangan energi dunia. Lagi pula, pagoda emas selalu membantu Xiaoyan, meskipun energi dunia yang dimiliki Xiaoyan cukup untuk menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Namun, yang dibutuhkan Xiaoyan sekarang adalah sebuah pengalaman. Jadi, ketika Xiaoyan mendapatkan pengalaman dan melihat dunia dengan mata terbuka, maka ia mungkin akan mendapatkan terobosan. Detik berikutnya, setelah Xiaoyan menyempurnakan pil obat, suara siulan pun terdengar dari belakang. Lalu terlihat dua sosok pun datang ke kompas terbang. Keduanya tidak lain adalah avatar Yuan Shen dan Jin Lidong. Pergerakan kompas terbang yang ditumpangi Xiaoyan sangatlah lambat. Oleh karena itu, meskipun dia sudah pergi terlebih dahulu, avatar Yuan Shen dan Jin Lidong mengejarnya dari belakang. Selanjutnya, avatar Yuan Shen berjalan mendekati Xiaoyan. Kemudian, ia masuk ke dalam bayangan lalu menghilang. Utusan iblis abadi pun bahkan tidak bereaksi. Jin Lidong pun juga melangkah ke kompas terbang. Tentu saja, dia juga melihat utusan iblis abadi. Kedua mata itu bertemu sesaat. Utusan iblis abadi adalah orang pertama yang menunjukkan senyuman pahit. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, Jin Lidong pasti sudah mengerti bahwa situasinya sama sepertinya, yaitu jatuh ke dalam kendali Xiaoyan. Kemudian, Jin Lidong melihat bola cahaya di depannya. Ada banyak sosok di antara mereka yang masih tak sadarkan diri. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Xiaoyan bisa terbangun di antara ribuan orang kuat ini. Secara logika, hal itu hampir mustahil. Itu karena utusan iblis abadi masih dalam kondisi terjaga. Lalu, kenapa dia tidak meminta bala bantuan? Jin Lidong tidak berani bertanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah duduk bersila dengan patuh. Selanjutnya, dia dan utusan iblis abadi pun segera menjadi penonton pemurnian obat Xiaoyan. Sekarang, Xiaoyan sudah menyelesaikan tugas dari si nomor 8. Tapi, masih ada 4 dan 5 tugas lainnya yang sudah dijanjikan. Selama Xiaoyan punya cukup waktu, dia berencana untuk menyempurnakan yang lainnya. Tapi, saat ini, lubang cacing yang disebutkan oleh utusan iblis abadi pun telah tiba. Lubang cacing itu sangatlah gelap, seolah-olah cahaya pun bisa ditelan. Dan ketika jaraknya semakin dekat, semua orang dapat merasakannya dengan jelas bahwa daya hisapnya semakin kuat. Xiaoyan tidak memperdulikan hal ini, dan dia terus bermain dengan bahan obat. Lalu, Xiaoyan pun mengambil 4 dan 5 tugas dari alam dewa kekacauan, dan melihat ramuan yang dipercayakan mereka, mana yang lebih mudah untuk disempurnakan. Bagaimanapun, waktunya sangat terbatas, lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Tampaknya, hanya ketika Xiaoyan sedang dalam perjalanan, dia dapat memiliki waktu luang untuk memurnikannya. Scene pun berganti. Pada saat ini, avatar Jusi yang dilepaskan oleh Xiaoyan sedang duduk bersila di antara meteoroid. Meteoroid itu melayang di dalam kehampaan hingga hampir menabrak sebuah bintang. Tetapi, tiba-tiba saja telapak tangan besar menghantam meteoroid tersebut. Dengan dadakan keras, meteoroid tempat avatar Jusi pun langsung runtuh. Dan saat meteoroid itu runtuh, avatar Jusi bergegas menuju orang yang menghancurkan meteoroid tersebut. Keluar! Teriak avatar Jusi. Orang itu pun langsung kaget ketika melihat avatar Jusi datang secara tiba-tiba. Kamu berani merusak rumahku, jadi kamu harus memberiku kompensasi, ucap avatar Jusi. Ada cahaya dingin di matanya, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Senior, aku minta maaf. Meteoroid ini akan menabrak duniaku. Aku tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Jika senior tidak keberatan, kamu bisa datang ke rumah penku untuk tinggal sementara, dan berjanji akan memperlakukanmu dengan baik, ucap orang itu yang buru-buru menangkupkan tangannya. Avatar Jusi pun melangkah maju dengan telapak kakinya. Lalu, ia menjulurkan telapak tangannya ke arah leher sosok itu. Berhenti berbicara omong kosong. Apa tujuanmu sebenarnya? Ucap avatar Jusi. Baiklah senior, memang benar. Aku ingin meminta sesuatu. Ada penyusup dari dunia luar. Mereka mengambil alih klan Panku dan memperbudak klan Panku. Senior, bisakah kamu membantuku? Ucap orang itu. Baiklah, aku bisa membantumu. Tapi,
kamu harus membayarnya, ucap Avatar Juicy yang berkata dengan dingin. Senior, tolong maafkan aku. Klan Panku benar-benar tidak bisa menawarkan hadiah menarik apapun. Jika memang ada, aku tidak akan keberatan memberikannya kepada senior. Tapi, ada satu hal yang mungkin bisa membuat senior tertarik. Seorang patriark dari klan Panku telah meninggalkan warisan di tanah leluhurnya. Hanya saja, saat ini ada beberapa penyusup yang memasuki tanah leluhur tersebut. Selama senior bisa melenyapkannya, aku, Pang Zizi, berjanji bahwa warisan itu diberikan kepada senior, ucap orang dari klan Pang yang bernama Pang Zizi itu. Kekuatannya sebenarnya tidaklah lemah. Dia adalah orang kuat yang sudah memasuki jajaran kaisar keabadian. Namun, auranya tidak stabil. Dari kelihatannya, dia baru saja dipromosikan menjadi kaisar keabadian. Namun, pada saat ini, Avatar Juicy pun melonggarkan cengkramannya di leher Pang Zizi, dan matanya itu sangatlah dingin. Akan lebih baik kamu membawa diriku, ucap Avatar Juicy. Pang Zizi pun langsung tersenyum pahit, dan dia pun langsung menangkupkan tangannya. Secara alami, junior tidak berani. Senior, tolong ikuti aku, ucap Pang Zizi. Xiaoyan mungkin tahu keberadaan Avatar Juicy sekarang ini, tapi dia tidak berniat untuk melakukan apapun. Lagi pula, Avatar yang dia lepaskan akan mengikuti niat aslinya. Adapun apakah Avatar Juicy dapat tumbuh atau tetap bertahan selama periode waktu ini, bahkan mengancam jiwa sekalipun, mungkin Xiaoyan tidak akan melakukan apapun. Hanya dengan mengalami batas hidup dan mati seperti itu, seseorang akan bisa tumbuh. Xiaoyan mengetahui hal ini dengan baik. Jadi, keputusan untuk melepaskan Avatar Juicy itu sudah menjadi pilihan yang benar. Sedangkan untuk Yusuan, ia bertindak seperti kuda liar yang lepas kendali. Pada saat ini, lokasinya sudah sangat dekat dengan sebuah bintang. Kemudian, dia sampai langsung ke kota terbesar dan paling makmur di bintang itu. Iblis yang menjelma menjadi reinkarnasi itu sebenarnya menyuruhku untuk berkultivasi. Dasar orang yang tidak tahu apa itu seni kehidupan. Bagi klan Jimmy, kultivasi tidaklah berguna. Aku telah menjadi pria kuat sejak lama. Selama aku mau, aku bisa kapan saja mengambil tubuh dari orang yang kuat. Jadi, daripada membuang waktu untuk berkultivasi, lebih baik melakukan hal-hal yang menyenangkan. Mencari wanita-wanita cantik dari keluarga kerajaan adalah seni kehidupan yang sebenarnya. Aku akan menjadi tamu mereka, lalu mendapatkan gelar kehormatan dan mendapatkan wanita serta anggur berkualitas. Inilah arti sebenarnya dari kultivasi. Hanya sedikit orang yang dapat memahami hal ini, ucap Yusuan yang tampak sangat bersemangat. Dia datang ke istana kota ini secara terang-terangan. Saat dimana kekuatannya pun terungkap, artinya tidak ada yang berani memprovokasinya. Bahkan, kaisar di kota ini pun sangat menghormatinya. Hei, apakah kamu kaisar kota? Ayo, beritahu aku. Mulai sekarang, tidak akan ada yang mengganggu anggotamu. Jadi, katakan saja negara mana yang tidak kamu sukai. Aku akan membunuh mereka untukmu, ucap Yusuan sambil menepuk dadanya. Lalu, cahaya terang pun tiba-tiba muncul di mata sang kaisar. Tetua, mereka berada di Tenggara, namanya kota grafik. Di sana ada aliansi yang mengundang dewa pertarungan yang sangat kuat, dan aku juga tidak tahu entah dari mana. Aku ingin tahu apakah tetua dapat mengambil tindakan. Jika Anda tidak dapat membunuhnya, tidak apa-apa. Aku hanya minta mereka diberi pelajaran, ucap kaisar itu. Dia juga tidak bodoh, karena Yusuan telah berbicara begitu. Tentu saja, dia tidak segan menjelaskan kesulitannya. Kalau begitu, tunggu aku, ucap Yusuan. Setelah itu, Yusuan pun segera menghilang. Setelah Yusuan menghilang, para menteri di istana pun mulai membicarakan hal itu. Sang kaisar menunggu dengan tenang. Dibutuhkan kurang dari setengah batang dupa sebelum sosok Yusuan pun kembali muncul di istana. Sudah aku selesaikan. Sekarang, aku ingin 10 wanita cantik dan anggur berkualitas. Siapkan untukku secepatnya, ucap Yusuan yang berkata dengan santai. Begitu pernyataan ini keluar,
Tiba-tiba terjadilah keributan di seluruh istana. Tidak ada yang bisa membayangkan apa yang dapat dilakukan hanya dengan setengah batang dupa. Itu terkesan mustahil bagi mereka. "Tetua, silakan masuk. Permintaan Anda akan segera disiapkan," ucap sang kaisar yang segera melambaikan tangannya. Ia memahami bahwa orang di depannya tidaklah sederhana, dan permintaan seperti itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Tidak peduli apa yang Yusuan katakan itu benar atau tidak, sang kaisar tidak ingin memprovokasinya. Dia mengerti bahwa kekuatan Yusuan berada di luar imajinasinya. Segera, dia pun menyiapkan istana mewah untuk Yusuan. Tidak hanya diberi 10 toples anggur, tetapi bahkan ada ribuan toples anggur yang berkualitas. Dan tidak lama kemudian, ada berita yang sampai ke istana. "Lapor kepada kaisar," ucap mata-mata itu yang bergegas masuk ke dalam istana sambil terhuyung-huyung. Melihat ini, mata sang kaisar pun sedikit menyipit. "Apa yang terjadi? Apakah dewa perang yang kuat itu sudah terbunuh?" tanya sang kaisar sambil menatap mata-mata yang terengah-engah itu. Tidak hanya terbunuh, bahkan seluruh kotak grafit menghilang ke udara, dan yang tersisa hanyalah jurang maut. Aku tidak tahu dewa mana yang melakukannya, ucap mata-mata itu yang dipenuhi kengerian. Lalu segera setelah kata-kata ini keluar, semua menteri di istana pun menarik napas dalam-dalam. "Cepat, segera siapkan 10 wanita cantik dan kirimkan lagi anggur terbaik untuk tetua itu," ucap sang kaisar. Baru kemudian, sang kaisar pun mengerti bahwa Yusuan merupakan keberadaan yang sangat kuat. Di bawah dukungannya, hal ini dapat menjamin perdamaian dan keamanan negara lain, setidaknya selama 100 tahun. Bahkan, negara manapun di planet ini tidak akan mampu mengancamnya. Pada saat ini, di dalam istana, sosok Yusuan pun tertawa bahagia. Itu karena dia sudah dikelilingi wanita seksi dan cantik yang sedang memanjakannya. Ketika dia haus, sudah ada ribuan toples anggur yang berkualitas di deretan di atas meja. Tidak disangka bahwa semuanya berjalan sesuai dengan keinginan Yusuan. Reinkarnasi iblis itu tidak akan pernah mengerti. Inilah arti kebahagiaan tertinggi di dunia, ucap Yusuan. Sepertinya dia tidak takut jika Xiaoyan mengetahuinya. Tentu saja Chen tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Yusuan. Xiaoyan yang berada di atas kompas terbang masih terfokus sepenuhnya. Dia tahu semua yang dilakukan oleh Yusuan, tapi tidak masalah apa yang dia lakukan, karena alasan ia melepaskan Yusuan bukan sekedar untuk membiarkannya berlatih, tetapi ia ingin melihat apakah Xiaoyan bisa memancing avatar yang dimiliki oleh Yusuan keluar. Pada saat ini, meskipun ada banyak orang kuat di bola cahaya, tetapi tidak ada orang yang benar-benar diminati oleh Xiaoyan untuk dijadikan avatarnya. Memang benar bahwa avatar yang dimiliki Xiaoyan saat ini cukup banyak, tetapi hanya ada 3 dari mereka yang sangat berguna, yaitu avatar Yuan Shen dan avatar Jusi, lalu ada avatar Lao Zu. Potensi ketiganya itu tidaklah terbatas, dan hanya merekalah yang memiliki ruang untuk bisa tumbuh ke level yang cukup kuat. Di masa lalu, ada 6 senior labu dewa bermata 9 yang selalu membantunya di saat-saat kritis. Tapi sekarang mereka berada di alam dewa kuno, dan Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di dunia iblis kuno ini. Namun, hanya kekuatannya saja yang tidak cukup. Belum lagi ada 2 raja roh yang perlu dia pikirkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, Xiaoyan harus membuat persiapan seperti menambahkan avatar kuat di sisinya. Dan Qimi memiliki kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh dan memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya. Inilah alasan mengapa Xiaoyan tidak mengusir jiwa dan Qimi dari tubuh avatar Yusuan. Dia cukup mengendalikannya saja, dan dengan cara inilah Xiaoyan bisa melihat seperti apa avatar Clan Qimi di dunia dewa iblis kuno. Lagi pula, Clan Qimi juga pintar. Avatar yang dia tangkap semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Jadi, alangkah baiknya jika Xiaoyan menggunakan Clan Qimi sebagai umpan. Dia ingin melihat apakah dia bisa menangkap avatar yang lebih kuat dari Yusuan. Waktu pun berlalu begitu cepat. Pada saat ini, alkemis pemunian Xiaoyan akhirnya terselesaikan lagi. Aroma obat akhirnya meluap dari tungku pembakaran. Xiaoyan pun menghela napas lega.
Karena di dalam tungku pembakaran itu sekali lagi ada pil yang tersuspensi. Pil pemecah racun Tianling. Ini adalah pil tingkat dewa, gumam Xiaoyan. Matanya menunjukkan kilauan. Itu karena pil ini memiliki efek menetralkan berbagai macam racun. Ini adalah permintaan dari Sin nomor 4. Mungkinkah dia diracuni? Gumam Xiaoyan. Tapi itu adalah kabar baik bagi Xiaoyan untuk mengetahui resep pil penawar tingkat dewa. Setelah memasuknya ke dalam botol giok, Xiaoyan masih ingin melanjutkan pemurniannya lagi. Pada saat ini, kompas terbang mereka sudah memasuki lubang cacing kedua. Selanjutnya adalah perjalanan melalui lubang cacing terakhir, dan mereka akan tiba di alam pertemuan iblis. Tepat ketika mereka baru saja keluar dari lubang cacing, kedua mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyipit. Itu karena tidak jauh dari mereka terdapat bola cahaya yang sama muncul. Hanya saja ukuran bola cahaya itu lebih besar. Di dalam bola cahaya terdapat ribuan sosok yang tak sadarkan diri. Dan juga ada sebanyak 100 orang yang menyeret bola cahaya tersebut. Utusan Zhonggu, apakah kamu sudah kembali? Ucap sosok di atas kompas terbang di kejauhan. Utusan iblis abadi di kompas terbang Xiaoyan itu bernama Zhonggu. Utusan iblis abadi ini adalah gelar kehormatan yang mereka berikan satu sama lain. Namun, utusan Zhonggu pun tiba-tiba terkejut. Dia menatap Xiaoyan dan mata Xiaoyan pun menjadi dingin saat ini. Melihat ini, keringat dingin pun tiba-tiba menyucur di keningnya. Dia buru-buru menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum pada utusan lainnya. Utusan Hosang sebenarnya memperoleh banyak hal. Kamu memang memenuhi reputasimu sebagai utusan yang handal, ucap utusan Zhonggu. Wah, kamu terlalu memuji. Tangkapan yang kamu peroleh tidaklah kecil. Itu sudah melebihi persyaratan yang diperintahkan. Namun, yang aku tangkap memang lebih banyak. Tapi sayangnya, kemampuan mereka rata-rata di level Dosian. Sepertinya, mereka berasal dari dunia yang sama, ucap utusan yang bernama Hosang sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tapi siapa kedua orang di kompasmu ini? Ucap utusan Hosang lagi. Dia memperhatikan Xiaoyan dan Jin Lidong dengan tatapan bingung. Mereka adalah dua teman dekat dari klanku. Penangkapan ini juga berkat mereka, ucap utusan Zhonggu. Dia ingin memperkenalkan nama itu, tapi ternyata dia tidak tahu. Junior Xiaoyan bertemu utusan Hosang, ucap Xiaoyan yang berdiri lebih dulu. Dia segera menangkupkan tangannya dengan rendah hati. Jin Lidong pun melihat dan dia langsung menangkupkan tangannya lalu memperkenalkan namanya. Di sini, Hosang mengira keduanya adalah bawahan Zhonggu. Hosang juga tersenyum ramah. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu waktumu. Aku masih perlu mengambil langkah lagi. Tujuan ini belum tercapai. Setelah mereka dikirim kembali, aku harus keluar dan terus menangkap mereka, ucap utusan Hosang. Baiklah, semoga kamu berhasil menangkapnya, ucap utusan Zhonggu yang menangkupkan tangannya. Lalu, Hosang pun membalas budi dengan tangkupan tangannya. Sampai ketika Hosang pergi, ekspresi wajah Xiaoyan pun kembali dingin. Senior, jangan khawatir, identitas kamu tidak akan pernah terungkap, ucap Zhonggu yang telah memperhatikan penampilan Xiaoyan dan segera menjelaskan. Ya, teruslah berjalan, ucap Xiaoyan, dan dia menarik pandangannya. Dia tidak banyak berbicara. Zhonggu pun menghela napas lega, dan masih ada banyak waktu luang untuk Xiaoyan meneruskan permunian obatnya. Dia mencoba untuk menyelesaikan semua tugas dari alam dewa kekacauan. Yang terakhir adalah pil pencairan darah 9 transformasi dari si nomor 5. Identitasnya relatif jelas. Dia seharusnya berasal dari dunia laut pegunungan. Fungsi obat mujarab ini juga untuk peleburan darah. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, gumam Xiaoyan. Pemurniannya terus berlanjut, dan tidak lama setelah pindah, mereka pun bertemu utusan iblis abadi lainnya lagi. Di tengah kehampaan, seseorang di kompas terbang pun memandang Zhonggu dan mencibir. Bukankah itu Zhonggu? Sepertinya panennya bagus, ucap utusan itu. Sosok di dalam bola cahayanya itu lebih sedikit. Sepertinya panen utusan ini tidaklah bagus. Saat Zhonggu melihat orang ini, matanya tiba-tiba menjadi gelap. Sepertinya dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang ini. Utusan Liu Zong,
ucap Jonggu sambil menangkupkan tangannya. Saat dia berbicara, yang terakhir pun secara bertahap mendekat. Hal ini membuat mata Jonggu pun menjadi semakin suram. Utusan Jonggu, bagaimana jika kamu menyerahkan hasil tangkapanmu, dan aku akan memberikan pil keberuntungan sebagai gantinya, ucap utusan yang bernama Liu Zong sambil tersenyum sinis. Meskipun ia tersenyum, tapi itu memberi tekanan. Ini sama sekali bukan negosiasi, tapi mengambilnya secara paksa. Jangan bercanda, aku dengan susah payah menangkap banyak orang kuat kali ini. Dengan kualitas seperti itu, jangankan pil keberuntungan, aku bahkan bisa mendapatkan banyak poin kontribusi, ucap utusan Jonggu sambil mencibir. Kualitasnya memang bagus, tapi sayangnya kamu tidak diizinkan membawa mereka kembali ke alam pertemuan iblis, ucap utusan Liu Zong. Lalu segera setelah kata-kata itu jatuh, aura di tubuhnya pun melonjak. Jika Jonggu tidak mau memberikannya, dia berencana mengambilnya secara paksa. Aku tidak bisa memberikan hasil panenku. Harap hargai dirimu sendiri, Liu Zong, ucap utusan Jonggu yang juga segera berkata dengan suara dalam. Saat ini ada Xiaoyan di sampingnya, dan Jonggu tidak takut kepada siapapun. Rupanya, Jonggu sering dicegat di tengah jalan sebelumnya. Bagaimanapun, kekuatannya sendirilah lemah. Jadi, wajar saja jika dia menjadi sasaran. Jika masalah ini diketahui Diaken, kamu harus tahu konsekuensinya, ucap utusan Jonggu yang melanjutkan. Sosok Liu Zong pun segera bergerak. Dia benar-benar melompat langsung ke kompas, tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Matanya juga memperhatikan Xiaoyan dan Jin Lidong. Dari mana kamu mendapatkan pembantu? Apakah kamu pikir kamu bisa lebih sombong dengan 2 orang pembantu? Ucap utusan Liu Zong. Setelah suara itu jatuh, terlihat ada ratusan sosok yang menyeret bola cahaya yang mengelilingi mereka. Ada lebih dari selusin orang. Dibandingkan dengan milik Jonggu, kekuatan ratusan orang ini itu jauh lebih kuat. Aku menasehatimu, jadi jangan malu-malu untuk berbagi denganku, ucap Liu Zong yang berteriak dengan suara rendah. Lalu, ia memberi isyarat kepada yang lainnya untuk menyeret bola cahaya milik Jonggu. Jonggu ingin marah, tapi dia kekurangan kekuatan, dan dia tidak tahu apakah Shen akan membantunya. Jadi, meskipun ada amarah di wajahnya, dia tidak mengeluarkan suara. Liu Zong menunjukkan senyuman dan mengeluarkan tangan untuk menepuk pipi Jonggu. Menurutmu, mengapa hal ini terjadi? Akan lebih baik jika kamu memberikannya secara baik-baik sejak awal. Mengapa repot-repot membuat semua orang kerepotan? Pada akhirnya, kamu juga tidak bisa mendapatkan pil keberuntungan, ucap Liu Zong yang mencibir dan ada ekspresi sinis di wajahnya. Namun, saat ini, tiba-tiba seluruh kompas terbang pun tertutup api. Suhu yang panas juga membuat Liu Zong pun ketakutan, dan dia segera buru-buru mundur. Apakah kamu ingin mati? Teriak Liu Zong dengan dingin. Dia menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila sambil memunikan obat. Xiaoyan tidak banyak berbicara. Saat ini, Jin Lidong sudah berdiri di samping Jonggu. Baiklah Jonggu, kamu benar-benar berani kali ini. Apakah kamu yakin ingin melawanku? Ucap Liu Zong yang memandang Jonggu dengan dingin. Tangkapan ini milikku. Kamu tidak berhak merampasnya, ucap Jonggu setelah mendapatkan petunjuk dari Xiaoyan. Sosok Jonggu pun juga menjadi berani. Maka, sepertinya kamu akan sengsara karena kamu telah menolaknya, ucap utusan Liu Zong. Momentum Liu Zong pun segera meledak, dan pada saat yang sama, beberapa sosok pun segera mendatanginya. Semuanya memancarkan momentum yang kuat. Mereka adalah 2 sosok dengan langkah kelima, langkah keenam Kaisar Keabadian. Tapi, Liu Zong sendiri sedikit lebih lama. Itu hanyalah kekuatan dari langkah keempat. Meskipun begitu, sosok di sampingnya menjadi alasan mengapa ia berani begitu mendominasi. Mata Jin Lidong pun sedikit menggelap. Dia tidak bisa menyelesaikan kekuatan seperti ini sendirian. Tapi, Jin Lidong tidak takut. Sebaliknya, dia melayang di kampaan. Dia seorang diri menghadapi Liu Zong dan beberapa orang lainnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.
一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。